Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil project citizen kami, yaitu tentang pengaruh kemiskinan terhadap meningkatnya kriminalitas di kalangan masyarakat sosial. Oke, dengan saya Muhammad Noval Adityo, NPM 166, saya akan menjelaskan tentang bab pendahuluan. Jadi untuk masalah kemiskinan ini masih menjadi masalah yang sangat serius di berbagai negara di seluruh dunia. Tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi saja, tapi kemiskinan ini masih menjadi dampak serius untuk aspek kriminalitas. Jadi untuk penelitian kami ini akan memberikan wawasan lebih mengenai bagaimana sih pengaruhnya kemiskinan terhadap peningkatan kriminalitas, dan juga ada saran-saran lebih gimana cara menguranginya. Oke, jadi untuk kerangka teori ini ada beberapa teori yang dapat menjelaskan hubungan antara kemiskinan dan kriminalitas. Untuk yang pertama yaitu teori struktural fungsional. Teori ini menyatakan bahwa kemiskinan dan juga kriminalitas saling terkait dan juga terkait dengan struktur sosial. Menurut teori ini, kehidupan kemiskinan ini menyebabkan kehidupan tidak stabil yang mengakibatkan kurangnya peminatan untuk melakukan kriminalitas. Saya Andini Ardiansyah Putri dengan NPM akhir 017. Nah, di sini saya mau ngejelasin tentang teori struktural konflik. Nah, teori ini itu menunjukkan bahwa ketidaksetaraan ekonomi dan sosial mempengaruhi kemiskinan dan kriminalitas. Menurut teori ini, ketimpangan dalam kesempatan dan distribusi sumber daya ekonomi menciptakan perasaan ketidakadilan dan tidak puas. Dan hal ini dapat memicu perilaku kriminal. Nah, di sini ada teori keterikatan sosial. Teori ini menunjukkan bahwa kemiskinan mempengaruhi keterikatan sosial individu dan masyarakat. Orang yang miskin sering merasa tidak terikat dengan masyarakat dan kurangnya dukungan sosial dari keluarga dan lingkungan sekitar. Dan ini dapat memicu perilaku kriminal. Nah, di sini ada teori ketidakadilan prosedural. Nah, teori ini tuh menunjukkan bahwa kemiskinan menciptakan rasa ketidakadilan di antara masyarakat, terutama jika individu miskin merasa tidak memiliki kesempatan yang sama seperti orang kaya dalam sistem hukum dan keadilan. Hal ini dapat memicu perilaku kriminal sebagai bentuk protes atau ketidakpuasan. Terus di sini ada teori kepatuhan terhadap hukum. Nah, teori ini itu menunjukkan bahwa individu yang miskin cenderung memiliki kepatuhan yang rendah terhadap hukum. Ini dapat disebabkan oleh kurangnya akses ke pendidikan, pekerjaan yang baik, dan akses ke informasi yang diperlukan untuk memahami dan mematuhi hukum. Ya, selanjutnya kita akan bahas itu pengaruh kemiskinan terhadap timbulnya tindak pidana kejahatan. Kemiskinan masih menjadi masalah yang sangat serius di berbagai negara di seluruh dunia. Dan tidak hanya berdampak pada kehidupan ekonomi masyarakat, tetapi juga berdampak pada berbagai aspek kehidupan lainnya, termasuk kriminalitas. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kemiskinan dapat menjadi faktor yang signifikan dalam meningkatnya kriminalitas di kalangan masyarakat sosial. Kondisi ekonomi yang sulit dapat memicu perilaku kriminal seperti pencurian, kekerasan, atau penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu, penting untuk memahami hubungan antara kemiskinan dan kriminalitas dan mengidentifikasi faktor-faktor apa yang mempengaruhi meningkatnya kriminalitas di kalangan masyarakat sosial yang miskin. Penelitian yang dilakukan dalam bidang ini dapat memberikan wawasan yang lebih baik tentang bagaimana kemiskinan dapat mempengaruhi kriminalitas dan memberikan dasar untuk mengurangi dampak negatif dari kemiskinan pada masyarakat. Jenis-jenis dari kejahatan yang ditimbulkan. Berdasarkan data hasil penelitian yang diperoleh di Gunung Anyar yang berhubungan dengan jenis-jenis tindak kejahatan yang disebabkan oleh masyarakat yang ada di sekitar lingkungan mereka itu sendiri. Kemiskinan
dapat menjadi faktor yang berkontribusi terhadap peningkatan tingkat kriminalitas di kalangan masyarakat sosial. Meskipun penting untuk dicatat bahwa tidak semua individu miskin terlibat dalam kegiatan kriminal. Adanya tekanan ekonomi yang ditimbulkan oleh kemiskinan dapat mempengaruhi beberapa orang untuk terlibat dalam aktivitas kejahatan. Berikut adalah beberapa jenis kejahatan yang timbul akibat pengaruh kemiskinan. Yang satu, pencurian dan perampokan. Yang dua, kejahatan properti. Tiga, penyalahgunaan narkoba. Empat, kekerasan jalanan. Lima, kejahatan seksual. Ya, berikut adalah faktor-faktor yang mendorong individu miskin untuk terlibat dalam aktivitas kriminal. Kemiskinan dapat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kriminalitas dalam masyarakat. Berikut beberapa faktor yang menurut mahasiswa UPN Veteran Jatim bagaimana kemiskinan dapat mempengaruhi tingkat kejahatan. Yaitu yang pertama adalah ketidakadilan sosial, yang kedua adalah kurangnya akses terhadap pendidikan, yang ketiga adalah ketidakstabilan ekonomi, yang keempat adalah lingkungan yang tidak aman, dan yang terakhir adalah ketidakadilan sistem hukum. Selanjutnya adalah dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan dari peningkatan kriminalitas di kalangan masyarakat sosial. Setelah menganalisa data yang sudah kami dapat, maka untuk dampak sosial dan ekonomi dari peningkatan kriminalitas di kalangan masyarakat sosial adalah sebagai berikut. Yaitu satu, ketidakamanan dan ketakutan. Yang kedua, pengurangan kualitas hidup. Yang ketiga, gangguan sosial. Yang keempat, biaya keamanan tambahan. Yang kelima, dampak pada pariwisata dan investasi. Dan yang terakhir adalah kerugian produktivitas. Oke, untuk solusi yang efektif dalam mengatasi pengaruh kemiskinan terhadap meningkatnya kriminalitas. Berdasarkan kuesioner yang telah kami sebar, ada beberapa solusi yang dapat diterapkan, seperti meningkatkan kualitas pendidikan, yang kedua menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya, yang ketiga mempermudah akses layanan kesehatan dan juga sosial, yang keempat memperkuat peradilan, dan juga memberdayakan komunitas. Oke, untuk hasil penelitiannya ini bahwa data menunjukkan daerah dengan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi memiliki tingkat kriminalitas yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan daerah yang ekonominya jauh lebih makmur. Program pemberdayaan ekonomi, akses pendidikan yang lebih baik dapat mengurangi kemiskinan dan juga motivasi untuk melakukan tindakan kriminal. Nah, di sini ada hasil penelitian dari kuesioner yang sudah dibagikan ke beberapa mahasiswa di UPN. Yang pertama ada dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan oleh kriminalitas, terus ada ketidakamanan dan ketakutan, terus ada pengurangan kualitas hidup, ada gangguan sosial, terus ada biaya keamanan tambahan, terus ada dampak pada pariwisata dan investasinya, terus ada kerugian produktivitas. Terus di sini ada jenis kegiatan apa aja sih yang dilakukan gitu. Di sini ada pencurian dan perampokan, kejahatan properti, penyalahgunaan narkoba, kekerasan seksual, dan kekerasan jalanan. Terus di sini ada solusinya juga. Tentunya yang pertama ada pendidikan yang berkualitas, terus penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan ekonomi, terus ada akses yang lebih baik ke layanan kesehatan dan sosial, terus ada penguatan sistem peradilan dan pemberdayaan komunitas. Terus di sini ada lagi juga faktor penyebabnya yang mendorong individu miskin untuk terlibat dalam aktivitas kriminal. Yang pertama ada ketidakadilan sosial, terus kurangnya akses terhadap pendidikan, terus ketidakstabilan ekonomi, lingkungan yang kurang aman, dan ketidakadilan sistem hukum. Di sini juga hubungan kriminalitas terhadap kemiskinan. Ini karena yang pertama ada kurangnya biaya untuk pendidikan, terus ada sulitnya ekonomi membuat paksa untuk melakukan kriminal, terus kemiskinan dapat dijadikan motif untuk berbuat kriminal, terus orang yang memiliki kekurangan finansial akan berupaya untuk menemukan jalan agar ia mampu menghasilkan finansial yang lebih tinggi, salah satunya melalui tindak kriminal. Terus orang yang kurang mampu akan berusaha menstabilkan perekonomiannya dengan berbagai cara, salah satunya yaitu mencuri. Terus menurut dengan ada kriminalitas itu pencurian, hal tersebut tuh berdampak pada kemiskinan individu atau korban. Terus ada narkoba menjadi pelarian atas masalah yang dilandasi oleh faktor ekonomi. Terus ada ketidakcukupan ekonomi membuat seseorang melakukan kejahatan untuk mencukupi ekonominya.
Nah, di sini ada hubungan antara hasil penelitian dengan bab 9 dalam buku Pendidikan Kewarganegaraan halaman 245 sampai 246. Di sini hubungan antara kemiskinan dan meningkatnya kriminalitas dalam masyarakat dapat mempengaruhi pertahanan keamanan dan ekonomi negara secara luas. Nah, di sini ketahanan keamanannya, kriminalitas yang tinggi dapat menciptakan ketidakstabilan sosial, merusak tatanan sosial, dan mengganggu stabilitas pemerintahan dalam jangka panjang. Dampaknya itu dapat melemahkan ketahanan negara terhadap ancaman dalam dan luar negeri. Terus ada ketahanan ekonominya. Nah, kemiskinan dan tingkat kriminalitas yang tinggi dapat memberikan dampak negatif pada pertahanan perekonomian suatu negara. Aktivitas kriminal seperti perampokan, pencurian, terus perdagangan narkoba dapat menghambat investasi asing, mengurangi produktivitas, dan mengganggu kegiatan ekonomi masyarakat. Oke, kesimpulan kali ini, kemiskinan memiliki dampak negatif yang sangat signifikan terhadap meningkatnya tingkat kriminalitas di kalangan masyarakat sosial. Dikarenakan kondisi ekonomi yang sulit, jadi orang-orang lebih terpacu untuk melakukan tindak kriminal. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mengurangi dampak negatif dari kemiskinan tersebut, seperti pemberian pekerjaan yang layak, akses pendidikan yang lebih baik, dan juga ditambah lagi layanan kesehatan yang lebih berkualitas. Oke, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.